Oke, baik. Apa kabar Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi pada siang hari ini kita akan diskusi bersama terkait dengan sekali lagi tentang scorecard. Ya, saya mengambil ini using balance scorecard for performance management in digital marketing. Kenapa saya khususkan menggunakan balance scorecard? Meskipun nanti scorecard ini pun bisa kita menggunakan yang lain. Nanti ada khusus scorecard di dalam mengukur loyalitas pelanggan, itu yang kita namakan dengan NPS. Ya, dulu kita ada di traditional marketing, kemudian kita ke digital marketing gitu ya, bergerak menjadi menuju ke ekonomi yang digital juga gitu ya, semuanya mengarah kepada digital gitu. Jadi mau tidak mau juga proses pendekatan pemasaran baru seperti yang saya sampaikan tadi, memang kita mau tidak mau memang sudah harus mengarahnya kepada era transisi dari tradisional menuju ke yang era digital seperti itu. Nah, ini yang membedakan antara tradisional marketing dengan digital marketing. Di tradisional marketing tadi reaksi yang dilakukan oleh pelanggan itu dari 4A menjadi 5A. Dalam customer path gitu ya, pemasaran tradisional dan digital marketing itu memang hadirnya itu secara bersamaan. Strategi marketing yang sekarang itu tidak lagi kita hanya mengandalkan dengan marketing mix saja gitu ya, tapi juga konsep penjualan, konsep selling marketing mix tadi itu dikombinasikan gitu ya, distrategikan dengan pola di dalam digital marketing, terutama tadi di marketing sustainable marketing enterprise. Bagian marketingnya ada outlook-nya, kemudian arsitekturnya, kemudian ada scorecard-nya. Bapak Ibu kemudian melihat di sini ada political change, ada technical change, dan ada cultural change. Pola sustainable marketing enterprise yang diingat adalah pertama adalah S, sustainable. Apa yang saya harus lakukan di dalam sustainable? Di dalam sustainable itu adalah supaya Bapak Ibu, organisasi Bapak Ibu, rumah sakit Bapak Ibu itu membangun sustainability agar bisa bertahan hidup dalam landscape kita yang terus berubah. Ini ada 3 kan ya, Bapak Ibu, tadi di marketing itu kan ada 3 tahapan yang kita lakukan. Ada outlook, kemudian ada arsitektur, kemudian ada scorecard-nya. Scorecard ini Bapak Ibu, di dalam kita membuat indikator-indikator scorecard tadi, misalkan kita menggunakan balance scorecard. Balance scorecard itu ada 4 perspektif, ya kan? Ada 4 perspektif. Ada perspektif finansial, kemudian ada perspektif customer, kemudian ada perspektif bisnis internal, dan ada perspektif learning and growth, ya. Masing-masing 4 perspektif ini, setiap indikator di dalam perspektif tadi, sudahkah kita memasukkan stakeholder utama kita ini? Stakeholder utama kita ini adalah satu, people. Siapa people? Customer. Siapa customer? Shareholder. Siapa shareholder? Artinya pada saat awal kita harus mengidentifikasi ini dulu. Siapa yang menjadi people di rumah sakit kita? Siapa yang menjadi customer di rumah sakit kita? Siapa yang menjadi shareholder di rumah sakit kita? Berbeda-beda kan setiap organisasi? Setiap rumah sakit berbeda-beda, seperti itu. Nah, setelah 3-5 tahun, kita menerapkan people, customer, dan shareholder ini untuk renstra kita, renstra marketing selama itu. Bapak Ibu, untuk scorecard-nya yang ingin saya sampaikan di sini tadi sudah saya singgung sebelumnya sedikit bahwa bisa kita menggunakan perspektif balance scorecard. Perspektif balance scorecard ini ada 4 perspektif, ada perspektif finansial, ada perspektif customer, ada perspektif bisnis internal, dan ada perspektif learning and growth. Langkah-langkah pembuatan balance scorecard ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh saja. Contoh strategic objectives-nya, kemudian measures-nya, kemudian targetnya, kemudian rencananya apa saja. Ini di bagian pemasaran. Ini contoh juga sama, gitu ya. Ini juga contoh juga sama. Nah, kemudian kita sekarang bicara mengenai apa itu Net Promoter Score. Net Promoter Score ini adalah bagaimana kita bisa mengukur pengalaman pelanggan kita dan kemudian apakah pelanggan kita itu nanti akan merekomendasikan apa yang sudah dia dapatkan, pengalaman dia di
rumah sakit kita kepada orang lain, apakah dia akan merekomendasikan itu? Nah, ini dengan Net Promoter Score ini. Nah, Net Promoter Score ini hanya ada 1 atau 2 pertanyaan saja, Bapak Ibu. Sangat sederhana. Kuesionernya hanya 2 pertanyaan saja. Misal, kuesioner yang pertama itu hanya menyebutkan apakah Bapak atau Ibu pernah menggunakan jasa layanan kami, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, apakah Bapak atau Ibu akan merekomendasikan jasa atau layanan ini kepada orang lain? Hanya 2 pertanyaan itu. Dari 2 pertanyaan itu, kemudian kita bisa tahu nih, dari skala 0 sampai 10, apakah kita tahu dia merekomendasikan pada nilai yang berapa. Di dalam Net Emotional Value, di Net Promoter Score ini ada Net Emotional Value, NEV. Net Emotional Value ini ada melihat bagaimana emosi pelanggannya, mulai dari kita bagi menjadi positif emosional dan negatif emosional. Kita menggunakan survei Net Promoter Score ini, kita bisa mendapatkan feedback, kita bisa mendapatkan umpan balik tentang aspek apa saja, aspek apapun lah dari pengalaman mereka, pengalaman pelanggan gitu ya. Bisa mengenai produk kita, bisa mengenai jasa kita, pengalaman pelanggan secara keseluruhan juga bisa gitu ya. Nah, kita bisa tahu gitu. Oh, ternyata pelanggan kita ini semakin menurun dari tahun ke tahun itu karena apa gitu. Kita tidak tahu penyebabnya apa. Nah, dengan lakukan Net Promoter Score ini kita tahu nih ternyata loyalitas pelanggan kita itu ternyata cukup kecil gitu. Pelanggan kita itu ternyata hanya sekitar 20% saja misalkan. Wah, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ini adalah layanan unggulan kita? Ternyata kalau dilihat dari NPS saja itu cukup kecil, hanya 20% saja. Kemudian Net Promoter Score ini tadi ya kita ada 11 angka dari 0 sampai dengan 10. Kemudian Net Promoter Score ini kemudian berdasarkan rating, kemudian pelanggan itu nanti kita akan kategorikan menjadi 3. Yaitu ada pelanggan yang dinamakan dengan detractors gitu ya, detractors. Kemudian ada yang dinamakan dengan pasif dan ada yang dinamakan dengan promoters. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ini sedikit gambaran dari kami terkait dengan scorecard, analisis scorecard yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah sakit Bapak Ibu secara sederhana sekali ya. Bapak Ibu bisa juga melakukan tadi ya dengan balance scorecard, pasti itu untuk mendapatkan hasil yang secara detail, dan juga bisa melakukan NPS ini, Net Promoter Score dan Net Emotional Value. Bapak Ibu juga bisa melakukan itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri kuliah pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.